Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Siddiqui dari kelas 12 IPA 1 ini menjelaskan tentang kasus pembunuhan seorang istri di Singkawang. Kronologi kasusnya, kasus penemuan mayat perempuan di semak-semak belakang Kompleks Melati, Kelurahan Nara, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Senin, berhasil diungkap polisi. Pelaku pembunuhan itu tak lain adalah suaminya sendiri berinisial DP. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Alasan melakukan pembunuhan tersebut lantaran hubungan mereka yang sudah tidak harmonis dan sering terlibat cekcok. Pelaku merasa kesal karena sering dicaci maki oleh istrinya. Kata Kapolres Singkawang AKBP Prasetyo Adi Wibowo dalam keterangan tertulisnya, karena sudah tak tahan dengan sikap yang ditunjukkan oleh istrinya itu, pelaku kemudian merencanakan pembunuhan. Pelaku mengajak korban bertemu di lokasi kejadian. Saat pertemuan itu, pelaku diketahui sudah menyiapkan senjata tajam untuk membunuh korban. Sesampainya di tempat pertemuan, terjadi lagi cekcok antara pelaku dan korban. Jelasnya pelaku akhirnya gelap mata dan melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Tambah Prasetyo, skenario pelaku usai melakukan pembunuhan itu, pelaku membuat skenario untuk mengelabuhi polisi. Jenazah korban dibuang di semak-semak lalu ditelanjangi agar terkesan menjadi korban pemerkosaan. Namun dugaan pemerkosaan itu terbantahkan sebab hasil visum polisi ternyata tidak ditemukan adanya kekerasan seksual pada tubuh korban. Korban terdapat luka tusuk senjata tajam di tusuk sebelah kiri dan luka sayat leher saat ditemukan dalam posisi telungkup. Celana dalam dan celana training dalam keadaan lepas diletakkan di antara selangkangan paha. Kasus pembunuhan suami terhadap istri diperkuat oleh keterangan saksi mata. Faktor terjadinya kasus yaitu adalah yang pertama, pelaku merasa kesal karena sering dicaci maki oleh istri. Yang kedua, keluarga yang punya ekonomi rendah. Keduanya adalah disorganisasi sosial atau kurangnya pengendalian diri dalam mengontrol reaksi agresi. Ketiga, budaya kekerasan yang biasanya seseorang terbentuk dalam lingkungan dengan kekerasan tinggi atau mengalami kekacauan sosial. Yang keempat adalah tidak memiliki nilai spiritual yang baik. Jenis pelanggaran hukum. Yang pertama yaitu adalah pembunuhan berencana. Pelaku diketahui sudah menyiapkan senjata tajam untuk membunuh korban saat bertemu di tempat tertentu. Dan yang kedua adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku merasa kesal karena sering dicaci maki dan diremehkan oleh istri. Ketentuan atau perundang-undangan yang dilanggar, yaitu yang pertama adalah pasal 340, yakni barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Yang kedua ada pasal 338 yang isinya barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama di atas 15 tahun. Pelaku juga mengakui bahwa dia yang telah membunuh korban lantaran sakit hati. Yang ketiga adalah pasal 353 yang isinya mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Yang keempat ada pasal 351 yaitu penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 400.500 rupiah. Sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku yaitu adalah terancam hukuman mati. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi menyimpulkan kasus pembunuhan itu sudah direncanakan oleh pelaku. Hal itu dibuktikan saat pelaku mengajak korban untuk bertemu dan membawa senjata tajam. Dengan kesimpulan itu, polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar 353 KUP, dan subsidiar 351 KUHP. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau selama-lamanya selama 20 tahun. Solusi untuk menjaga kasus tersebut yaitu adalah biasakan berdoa untuk memohon perlindungan pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebaiknya diselesaikan secara kepala dingin dan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.